Voice of Indonesia. Halo perempuan Indonesia, kembali lagi di seputar Perempuan Inspiratif Indonesia. Dan di hari ini Indah sudah bersama dengan salah satu perempuan Indonesia juga nih, yang sekarang dia tinggalnya di Austria. Dan kita nih bakal ngobrolin gimana sih perempuan bekerja di sana, tantangannya seperti apa. Sudah ada Mbak Ana. Halo. Kedengaran sudah? Halo Indah. Iya. Gimana kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah baik, sehat, tapi sedikit masih capek karena baru hari Minggu sampai. Jadi Mbak Ana ini aslinya orang mana sih sebenarnya? Aduh, ini aja ya, lahirnya Jakarta lah, orang Jakarta, makanya rada cablak dikit lah. Ya, orang Jakarta dan sekarang tinggal di Austria udah berapa tahun? Aku tinggal di Austria itu Oktober 2017. Jadi Mulai kesini itu 7 tahun kurang lah. ya. Dan sekarang ini kan kerja juga, karena hari ini kita topiknya kan tantangan bekerja di sana. Asoy geboy. Atau boy. Ini tuh yang bikin banyak orang ya pengen gitu ke luar, ngelihatnya mungkin menjanjikan atau apa. Nah, sebagai perempuan nih, kita tanya plusnya dulu. Plusnya untuk bekerja di sana adalah dimana untuk penghasilan itu kita benar-benar yang namanya sesuai dengan peraturan pemerintah. Tidak ada misalnya nggak ada cash lah ya, istilahnya contohnya di sini lah gitu kan, UMR tapi di bawah UMR. Di sana tuh ada karena mereka itu apa ya dibilangnya, Arbeitkammer itu dikontrol sama salah satu perserikatan. Arbeitkammer itu ini serikat pekerja. Iya, jadi mereka nggak bisa mengganti perusahaan itu mengganti seenaknya aja peraturan. Enaknya dapat cuti 25 hari dalam 1 tahun. Dan untuk di Austria itu 1 tahun dapat 14 kali gaji. Di mana itu gaji ke-7 itu pokoknya gaji yang 13-14 itu dibayarkan pada summer, sebelum liburan summer. Dan untuk gaji yang ke-14-nya itu winter, di mana banyak orang yang punya kebutuhan lebih karena orang-orang sana bekerja pada saat berlibur ya mereka liburan. Oke. Kayak gitu. Dan cuti 25 hari itu panjang loh ya. Banyak nih kalau Panjang. dibanding di sini kan. Itu plusnya. Tapi ada juga yang lebih dari bekerja sekitar 22 tahun apa 23 tahun kalau nggak salah ya, sekitar 20 tahun lebih itu menjadi 30 hari. Oh, jadi itu juga bergantung ke masa kerjanya berarti. Betul. Ya? Nah, lalu itu plus-plusnya, minusnya. Waduh, kerjanya kalau aku ngebahasain buat diriku sendiri, aduh kerja rodi ya. Karena di sana nggak ada diskriminasi cewek atau cowok, nggak ada yang namanya, oh itu kasihan ya, misalnya Indah, oh Indah berat ya, sini aku bantuin, tidak. Oke. Itu kan kerjaan lu ya kerjaan lu gitu. Tapi kalau misalnya Indah nggak bisa lagi untuk ngerjain, misalnya terlalu berat atau apa, bisa tolongin dong. Minta tolong bisa, tapi okay. kalau itu nggak ada yang peka gitu ya istilahnya. Nggak ada. Jangan berharap dibilang terserah, di sana ada yang ngerti berarti gitu ya. Nggak ada. Itu cuman lihat, oke. Nggak ada yang namanya cewek harus dibantu atau seperti apa, tidak. Dan di sana itu yang namanya tidak berleyeh-leyeh. Di mana pada saat jam kerja harus kerja. Pada saat itu waktu baru-baru kan masih belajar ya, masih ini. Terus orang-orang yang ini pada ngeliatin, jadi gak enak hati kan. Terus apa? Dan kita mesti aktif, dan itu dia. Nah ini nih, Mbak Ana nih di sana profesinya sebagai apa? Saya sebagai karyawan biasa. Tadi kita udah ngobrol sedikit sebenarnya nih, karena kan agak ini ya tricky kerjaannya. Kalau di sini mungkin cewek-cewek nggak ngerjain itu kan? Jadi gini. Kebetulan aku pertama kali kerja di Austria itu pada waktu 1 tahun kurang di sana, ditawarin pekerjaan McDonald. Di McDonald aku belajar dari bawah, dan satu hal lagi yang mesti dicatat untuk para pejuang wanita yang ingin tinggal di luar, jangan pernah berharap untuk punya angan-angan gue bakalan kerja di kantor lagi. Tidak bakalan bisa seperti itu.
Nggak semudah itu bisa. Iya mungkin, bisa, nggak tapi segampang itu punya ya. proses ya, sorry. Karena dalam bahasa, dalam itu sangat berbeda sekali gitu loh dengan Indonesia. Nah, setelah aku dari McDonald, aku mencoba untuk peruntungan di perusahaan besar, salah satu perusahaan besar Liebherr, yang dimana itu perusahaan Jerman untuk memproduksi kulkas. Aku di bagian productionnya, yang dulunya aku tidak pernah memegang mur dengan apa tuh yang buat apa sih yang buat mur terus itunya di Bor. bukan bor, kalau bor aku bolongin buat neken si murnya itu loh. Iya, oke. Itulah pokoknya itu. Obeng gitu. Bukan, obeng juga aku berteman dengan obeng. Aku juga berteman dengan palu segala macam, dan itu mesti dari tadinya aku nggak tahu cara untuk ngerakit suatu rak jadi tahu, karena itu kan beberapa ada macam-macamnya. Tapi kalau yang untuk kelas premium itu berat sekali untuk apa sih sorokan rak buat sayuran. Itu kalau yang premium itu sangat berat sekali, dan itu tidak boleh bawa satu. Jadi bawahnya. Dua. Satu rak itu sekitar 2 kilo. Oke. Dan itu dua jadi 8 dong. Dan itu masukin ke dalam kulkas, dan kulkas itu jalan. Oke. Itu mesti cepet. Tantangan ya, Bo. Apalagi lagi musim panas. Musim panas itu sangat amat besar tantangannya, karena itu panas. Jangan berharap kerja di pabrik punya AC seperti yang di Indo. Di sana cuman ada fasilitas itu pemanas ruangan, karena gimana pun juga orang kalau kedinginan itu bakalan ya Jadi nggak ada AC tapi adanya pemanas. heater. Iya, dibilangnya Heizung. Dan ini nih kan di pekerjaan kayak gini, tapi mungkin ada ini nggak sih Mbak? Semacam apa ya? Bukan di skala diskriminasi kan nggak ada. Cuma mungkin ada sentimen gitu ke Oh, ada. perempuan di sana. Bukannya sentimen dari dalam arti kata negatif ya, cuman kayak aku kan dari Indonesia, Asia. Terus di sana kan lebih banyak mayoritas itu lokal. Banyak orang berpikir langsung gini, langsung lihat Asia gitu. Dan aku oke lah, kayak nggak masalah karena orang itu kan belum kenal aku gitu kan. Jadinya coba untuk mendekatkan diri ke dia, untuk kasih tahu aku ini orang Indonesia yang fleksibel, yang humble, dan tidak seperti yang dipikirkan. Karena di sana itu ada beberapa yang aku dengar di mana cewek orang Asia itu nikah dengan orang Eropa hanya untuk numpang hidup. Dan jadi semua itu dipukul general. Terus aku bilang ada satu kata kalimatnya ini ya, enggak sih gitu. Gue tuh nggak numpang hidup ya gitu, karena kita sama-sama bekerja, karena kan mindset orang beda-beda lah ya gitu. Aku nggak bisa nyamain gitu. Cuman banyak lah, ada juga sih yang diskriminasi dalam arti kata Asia berambut hitam. Tapi itu jadi ini nggak sih Mbak? Jadi semacam momok juga pas lagi ngelamar gitu di sana. Ngelamar, kalau aku gini, waktu aku ngelamar itu aku nggak berpikiran untuk ke orang. Sorry, aku nggak berpikiran nanti kayak gimana. Aku cuma berpikir aku ngasih tunjukin kalau aku dari Indonesia itu bisa bersaing. Dan bisa bersaing dalam arti kata kita juga bisa cepat belajar, disiplinnya juga bisa ngikutin orang Eropa, karena di sana tuh disiplin sangat tinggi. Jadi kalau aku sih mau nunjukin aja gitu. Dan itu juga interviewnya juga cepet kok. Cuman interview. Jadi di sana itu tidak ada yang namanya tinggi badan harus sekian. Physical inilah ya. Iya, nggak ada body shaming. Terus umur sekian, di situ nggak ada yang namanya di Eropa itu yang setahu aku ya selama ini tidak ada yang namanya batasan umur. Selagi mau bekerja, selagi masih produktif, why not? Kayak gitu. Tapi mungkin ini kali ya, kayak beratnya pekerjaannya gitu mungkin yang akan membedakan atau gimana? Berat gimana nih maksudnya? Jadi misalnya kalau dia usianya lebih tua gitu. Enggak, sama. Tetap sama. Dan ini membuktikan berarti bukan cuman cuma perbedaannya kalau ada problem Gesundheit itu masalah kesehatan. Ya.
Jadi kalau misalnya ada yang sakit jantung atau yang sudah pernah dioperasi jantung ya tidak mungkin suruh ngangkat-ngangkat berat. Ya. Cuman kalau ada case kayak gitu ya. Jadi ini jadi bukti juga kalau nggak cuma masalah gender aja, tapi juga semuanya benar-benar jadi lebih diterima. Nah, tapi sebagai perempuan kan tentunya nih ada kehidupan lain juga yang harus diurus kan selain bekerja. Ya, betul. Apalagi sudah berkeluarga. Di sana itu banyak pemikiran, bukannya aku mukul rata cara berpikirnya orang Indonesia, cuman selama aku bertemu dengan beberapa orang berpikir enak ya lu udah tinggal di luar, duitnya banyak, hidupnya nyaman. Tidak juga. Segala apapun itu harus dilakukan sendiri. Pulang kerja capek, kayak aku shift-shiftan 2 shift. Kalau shift pagi itu aku mulai jam 5:45 sampai jam 2:45. Pulang sampai rumah cuci tangan, ganti baju, itu harus masak. Habis masak selesai nggak napas, bebenah yang lain. Karena di sana untuk bayar orang itu mahal dan sangat nggak lazim sih di sana. Tapi ini juga nih yang mau aku tanya jadinya kalau punya anak kan, ini yang lebih sulit lagi nih. Itu saat harus pergi kerja, terus semuanya pergi kerja. Nah itu tuh ada nggak sih yang membantu gitu, entah dari negara atau dari perusahaan? Oh gini, yang aku tahu di Austria ya, aku nggak mau bawa negara Jerman atau mana. Jadi di Austria itu ada sistem yang namanya setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya dah, Mbak Indah, hamil mau melahirkan dapat cuti 2 tahun. Oh lama ya cutinya ya? Ya cutinya 2 tahun. Cuti 2 tahun, terus Mbak Indah bilang lagi ke perusahaan saya mau balik lagi kerja tapi nggak bisa full time. Itu nggak masalah. Saya mau kerja cuman misalnya 5 jam per hari. Itu bisa diatur. Dan kalau anaknya sudah itu biasanya dimasukin kayak ya betul kayak gitu. Terus udah gitu nanti diikutin jam anaknya itu si ibunya ngikutin jamnya anak. Oh berarti di sana tuh untuk perempuan jadi lebih ini ya, lebih Fleksibel. leluasa ya? Iya, karena bagi di sana itu setiap orang itu berhak untuk memenuhi kehidupannya. Kan kalau misalnya mereka yang nggak nyari, siapa yang mau nanggung? Kan pemikirannya seperti yang aku pelajarin ya, yang aku pelajarin. Jadi mereka itu harus survive dengan dirinya sendiri, bukan bukan tergantung dengan orang lain. Itu sih yang aku pelajarin. Jadi nggak ada yang namanya tradisi utang-utang. Serius, aku sampai nggak ada ya. Ya kalau misalnya ini lu gajian, lo pikirin buat expand, ini buat apa posko-poskonya, ya udah lo hidup dengan itu. Dan tidak terbiasa, pinjem dong, gue habis nih duit gitu, nggak ada. Kalau di sini kan banyak ya. Aku juga ngalamin waktu dulu kerja sini. Terus udah gitu ada juga sistem satu yang aku lupa mau ngasih tahu. Dia itu di mana orang-orang itu apa sih kayak misalnya sakit atau tetangga, mereka kan nggak jarang ya bertetangga. Jadi aku nanya kan sama suamiku, ini kenapa ya? Ya mereka kenapa? Karena apa-apa bisa dikerjain sendiri. Kalau misalnya nih sakit atau apa, tinggal telepon ambulan datang. Berbeda sama di sini ya jadinya. Iya, sangat berbeda. Nah itu juga masalah culture nih di sana nih, mungkin ada yang pernah jadi tantangan nggak? Tantangannya bahasa. Tapi ini sulit sih karena bahasanya bahasa Jerman. Bahasa, terus udah gitu tantangan yang terbesar adalah ngikutin ritme kehidupan di sana, orang-orang sana yang dimana tuh mereka kan orangnya lurus, cepat. Kalau ngasih tahu cuman poinnya aja, lu mesti udah tahu deh tuh yang diomongin gitu kan. Hah? Saklek kalau kita tuh Ya bener, saklek kagak ada yang namanya tadi begini, nggak bisa. Terus kalau mereka lurus ya lurus, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Itu sih. Terus udah gitu tantangannya adalah mesti punktli, tepat waktu.
secara kita kan dari Indo yang namanya ntar deh, santai. Itu nggak bisa, mesti tak dan punya manajemen waktu sih sebenarnya. Itu sih kulturnya, bahasa sama makanannya. Tidak semua pertama kali bisa sampai sekarang juga ada beberapa yang masih belum bisa. Dengan kebiasaan makan di sini nih yang paling beda. Yang beda maksudnya beda gimana nih? Yang benar-benar nasi masih tetap makan. Kalau bukan nasi gitu, maksudnya rasanya kah? Oh, rasa di sana itu rasanya cuman, kalau misalnya itu cuman lada sama garam. Simpel kan? Kalau Indo kan banyak tuh perintilannya, ya kan? Ya kayak gitu. Makanannya tuh rada apa ya? Kalau kita kan dari negara yang rasanya tuh kuat. Kalau di sana kan istilahnya selayang. Jadi tetap gitu. Ya kalau makan di restoran itu mesti pakai lada, sama garam lagi kayak gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu nggak jadi hambatan lah ya Mbak ya? Enggak sih, karena kan aku bisa masak. Jadi kalau misalnya ini ya masak sendiri, jadinya tinggal kayak gitu. Tapi untuk juga nih mungkin kan banyak yang terinspirasi untuk pergi ke sana karena banyak influencer juga kan. Memang mereka menunjukkan struggle-nya tapi tetap yang kebayang nih yang bagus-bagusnya aja. Nah, itu dia. Betul. Nah, itu tuh gimana kalau menurut Mbak Ana nih? Jadi gini, makanya kan dari awal itu kan aku udah bilang selamat untuk yang berpunya impian yang bagus-bagus. Jadi sebelum berangkat itu lebih baik tuh mental. Terus setidaknya menguasai bahasanya. Setidaknya dasar-dasarnya itu harus tahu. Satu yang aku mau jelasin juga, bahasa itu kenapa Austria itu kalau nggak salah Jerman juga hampir sama ya. Austria itu sebelum berangkat harus ada A1, sertifikat A1 dalam bahasa Jerman itu karena basic, dibilangnya anak TK lah ya untuk pembicaraan anak TK. Buat belanja gitu kan. Terus sudah gitu, nah di sana kita dapat visa D untuk waktu 6 bulan. Mau diperpanjang untuk permit residen sana, harus kursus lagi bahasa A2-nya di sana. Terus harus ikut ujiannya juga, ujian A2. Jadinya tadinya aku nggak ngerti kenapa sih kok ribet banget sih gitu kan. Ternyata pemerintah Austria itu tidak mau sampai orang pendatang itu dibegoin, dibohongin lah dalam arti kata. Karena dia nggak ngerti, terus iya, terus jadi mempersulit juga untuk orang lokal untuk berkomunikasi. Jadinya setidaknya lu tahulah dasar-dasarnya. Maka itu setidaknya bahasa yang mesti dipelajarin. Mental, jangan mental tempe, karena di sana itu keras. Nggak ada yang namanya kasihan ya. Ini deh, nggak ada yang seperti itu. Dan mesti juga itu cuaca. Nah, cuacanya itu karena panas ya kepanasan, ya dingin ya kedinginan. Kalau aku tuh lebih senang tuh di antara tengah-tengah. Lebih suka itu, nggak panas nggak dingin. Tapi kalau panas sekali, dingin sekali. Nah mungkin ini terakhir nih buat teman-teman yang di seluruh yang dengerin kita nih, perempuan-perempuan yang dengerin kita, ada pesan-pesan gak nih dari Mbak Ana? Pesannya, kalau misalnya punya pemikiran untuk menikah dengan warga asing, ya warga asing lebih baik buang pemikiran akan jadi seorang ratu, karena tidak seperti itu. Karena orang lokal di sana lebih menghargai apabila pasangannya bekerja, produktif, dan mentalnya jangan sedikit-sedikit mengeluh. Capek ya, karena di sana apa-apa mesti jalan kaki, parkiran mahal, harus parkir jauh, dan yang satu adalah bahasa, mental, dan jangan punya impian yang muluk-muluk dengan nanti gue dapat pasangan di sana, nikah, hidup enak, duduk punya ini itu branded. Tidak, karena di sana juga orang lokalnya tidak memakai seperti kebanyakan di sinilah branded atau apa. Mereka tuh lebih mengutamakan kualitas, apa yang kualitasnya. Ya betul kan? Ya, kualitasnya yang untuk dipakai itu kualitasnya seperti apa, kayak gitu. Oke.
Oke, terima kasih Mbak Ana. Makasih, hari ini. Mbak. Ini kalau misalnya kita lebih panjang lagi bisa offside semuanya nih. Iya, banyak sekali yang belum tergali di Austria. Tapi untuk Mbak Indah mesti coba ke sana karena alamnya. Liburan boleh kita ke sana. Alamnya. Oke deh, nanti kita liburan ke sana dan pendengar juga nih yang di siaran perbatasan mendengarkan acara ini juga jangan lupa tuh ya untuk coba kita liburan ke Austria deh bareng-bareng. Kalau nggak dibayangin aja dulu sambil ngobrol sama Kalau Mbak nggak Ana buka nih. YouTube, Buka YouTube ininya view-nya scenery di sana. Dikasih iringan lagunya tuh cocok deh tuh ya. selamat untuk yang pejuang untuk bekerja di sana. Karena di sana juga, oh iya satu yang aku mau tambahin, sorry lupa, di sana itu untuk sistem kerjanya itu amat sangat diperhatikan dalam arti kata jam kerja. Apabila mesti lembur itu shift leader itu bakalan nanya ke masing-masing karyawan bersediakah, dan itu otomatis akan dihitung lembur. Oke. Dan tidak ada namanya loyalitas. Boundaries terjaga berarti ya. Iya, karena udah misalnya 9 jam kerja selesai tank ya pulang. Itu udah tidak ada lagi kontrak antara si pekerja dengan perusahaan. Termasuk nggak ada lagi email ini. Nggak ya? ada. Harus buka Kayak aku email nih, weekend, sekarang kan ini lagi liburan. liburan. Tidak ada yang namanya di disturb pekerjaan. Tidak ada yang namanya ini itu sama sekali nol. Karena itu libur ya libur. Sama kayak Sabtu Minggu pun seperti itu. Ya libur ya libur. Di luar jam kerja Menyenangkan ya. ya di situ itulah yang Itu aku plusnya ya berarti plusnya ya? ya. Tidak ada yang namanya loyalitasnya 1 jam 2 jam tidak. Oke, ini panjang banget nih obrolan nih kalau gitu. Aku lupa sorry tadi mau ngasih tahu. Gak apa-apa Mbak Ana, thank you so much sudah Makasih hadir. Indah, makasih Dan juga. Oh iya. Voice of Voice Indonesia. of Indonesia juga udah mengundang. Iya, dan pendengar itu tadi ya untuk Sri hari ini, dan mungkin minggu depan kita akan bahas apa lagi. Jangan sampai ketinggalan. Tetap saksikan ya di tiap hari Kamis jam 9 waktu Indonesia Barat. I'll see you on the next episode. Bye. Bye, thank you. Voice of Indonesia.